Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Isnaini dengan NIM J5240013 akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya ereksi. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu mekanisme ereksi. Jadi, ereksi itu adalah proses mengerasnya penis yang normalnya lunak agar dapat mudah masuk ke dalam vagina. Mekanisme ereksi yang pertama adalah stimulasi, yakni bisa dari pikiran atau psikogenik, ataupun sentuhan atau refleksogenik. Dan itu nanti akan mengaktifkan pusat ereksi di otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah aktivasi dari saraf parasimpatis. Itu nanti akan melepaskan nitrat oksida atau NO yang akan merangsang pelebaran pembuluh darah. Lalu kemudian yang ketiga adalah vasodilatasi dan pengisian korpus cavernosum. Jadi darah nanti akan mengisi jaringan erektil yang akan menyebabkan penis itu membesar dan menekan vena agar darah tidak keluar. In the corpora cavernosa, the penis then expands, and as a result, the penis size increases. Expanding trabeculae prevent venous drainage by compressing the emissary veins between the two layers of tunica albuginea, thus trapping blood, and leading to full erection, and this is what we call the passive veno-occlusive mechanism. The blood congestion takes place because the blood flow increases and the Helicin arteries become straight and dilated, allowing blood to fill the corpora cavernosa. Lalu yang keempat adalah puncak terjadinya ereksi. Jadi, penis itu nanti akan mencapai kekakuan maksimal dan siap untuk aktivitas seksual. Lalu yang kelima adalah relaksasi. Jadi, enzim PDE5 itu akan menghancurkan CGMP, kemudian otot polos berkontraksi, aliran darahnya keluar, dan penis kembali flasid. Jadi, ini adalah gambaran singkatnya. Jadi ereksi itu dicapai ketika ada vasokongesti hebat dari penis yang ditimbulkan oleh vasodilatasi refleks arteriol yang mendarahi jaringan erektil penis. Dan menurut dari buku fisiologi Sherwood, di medula spinalis bagian bawah baru-baru ini ditemukan adanya pusat pembentuk ereksi. Nah, kemudian melalui pusat tadi, stimulasi taktil di glans akan refleks meningkatkan aktivitas vasodilatasi parasimpatis dan penurunan aktivitas vasokonstriksi simpatis ke arteriol penis. Dan akibatnya akan terjadi vasodilatasi hebat dan cepat arteriol tersebut dan terjadilah mekanisme ereksi. When these stimuli are received, the body begins to respond and cause physiological changes in the body. These chemicals act as messengers that help to dilate the blood vessels in the pelvic region, including those in the penis. Dilation of blood vessels allows more blood to flow into the penile tissues. The penis has 3 cylindrical chambers made up of a sponge-like material. When these chambers fill with blood, the penis becomes rigid and erect. At this stage, the male body is prepared for sexual activity. Nerve endings become more sensitive, and touch or friction is met with heightened sensation. To maintain the erection, the veins that usually allow blood to flow out of the penis become compressed. This helps to keep the blood in the penile chambers, sustaining the erection. As sexual activity or stimulation continues, tension builds within the pelvic region. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.